Bima, Gua Kristal. Gua Rido. Gua Golai. Dan gua Dimas. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Sabar. Kayaknya kawan kita kurang satu deh. iya. Oh iya. Oh iya. Reja. Coba di video call. Gua video call. Halo, Ja. Ja. Di mana, Ja? Iya nih guys, gue masih di kampung. Oh iya. Kampung. Ini Ja, kita pengen presentasi nih. Nah, lu perkenalin diri dulu karena kita orang udah perkenalan diri. Coba lu perkenalkan diri dulu. Sorry ya kalau belum bisa gabung untuk membahas presentasi. Di sini gue pengen perkenalkan diri, nama gue Reza Dwi Pangestu. Oke, Ja. Ja. Oke, lanjut. Reja. Ja. Thank you. Thank you, Ja. Lanjut, Tal. Ya dilanjut. Di sini kami akan membahas mengenai dinamika perilaku dalam organisasi. Sikap, evaluasi kognitif dan afektif yang memberikan kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara mereka. Sikap kerja yang berkinerja tinggi, seperti kepuasan kerja, kebutuhan dan kepentingan karyawan, kondisi kerja dan penghargaan, rekan kerja, dan hubungan dengan supervisor. Komitmen pada organisasi itu sendiri meliputi memberikan cukup informasi pada para pegawai, memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan, peralihan dan pendidikan karyawan, berlaku dengan adil, dan penghargaan. Komitmen di antara sikap meliputi komitmen pada organisasi versus komitmen kepada keluarga. Diagnosis kognitif itu sendiri merupakan ketidaknyamanan psikologis akibat tidak tercapainya keseimbangan. Persepsi, proses kegiatan yang digunakan seorang untuk memahami lingkungan dengan cara yakni mengatur dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Adanya perbedaan hal-hal berikut menimbulkan persepsi berbeda tiap-tiap individu. Yang pertama sikap, yang kedua kepribadian, yang ketiga nilai, yang keempat kepentingan individu. Selektivitas perspektual adalah proses yang dilakukan oleh para individu untuk menyerah dan memilih berbagai objek dan simulasi yang barangnya untuk merebut perhatian mereka. Orang-orang biasanya berfokus kepada simulasi yang memenuhi kebutuhan mereka serta sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian mereka. Pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan dalam perilaku atau kinerja yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Diikuti oleh perilaku kiraan dan pengamatan relektif yang menghasilkan konseptualisa abstrak dan eksperimentasi aktif yang menghasilkan pengalaman baru, pengalaman nyata yang diikuti oleh penarikan. Kepatutan orang pekerjaan. Tanggung jawab penting bagi manajer adalah mencoba menyesuaikan pegawai dan karakteristik pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang memang pas untuk mengerjakannya. The right man on the right place. Harus rasional dan objektif. Stres dan manajemen stres. Stres adalah respon psikologis dan emosional dari seorang individu terhadap pemicu eksternal yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis pada individu tersebut dan menciptakan ketidakpastian serta kurangnya kontrol diri ketika hasil yang penting dipertaruhkan. Ketika tingkat stres rendah, maka stres tersebut akan menjadi tekanan positif yang memicu perubahan dan pencapaian yang memang dikehendakinya. Namun, stres yang berlebihan akan diasosiasikan dengan konsekuensi negatif. Di antaranya adalah tidur tidak nyenyak, penyalahgunaan obat-obatan, dan lain-lain yang mengakibatkan perilaku negatif di tempat kerja. Penyebab stres kerja diantaranya yaitu tuntutan pekerjaan dan tuntutan intrapersonal atau konflik antara individu. Respon inovatif terhadap manajemen stres, yaitu membantu pegawai dalam mengatur tingkat stres dapat dilakukan dengan cara semudah mereka untuk istirahat pada jam istirahat dan liburan. Berikut beberapa pendekatan proaktif yang dilakukan manajer untuk melawan tingkat stres yang makin tinggi di tempat kerja saat ini. Yang pertama, istirahat di tempat sunyi, meditasi kapanpun mereka perlu, atau seperti yang dilakukan Bell South, First Union, and Tribal Creative Group. Istirahat sama dengan investasi. Yang kedua, program kesehatan, konsultasi gizi dan fasilitas olahraga. Yang ketiga, program pelatihan dan konferensi.
Dan yang keempat, interferensi atau dukungan manajer di BCG. Yang kelima, initiative keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Locus control, kecenderungan untuk menempatkan tanggung jawab utama atas kesuksesan atau kegagalan diri di tangannya sendiri atau pada kekuatan luar. Orang dengan locus control internal yang tinggi merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Mereka yang percaya bahwa kejadian-kejadian di hidup mereka terjadi karena adanya kesempatan, keberuntungan, atau orang luar, dan peristiwa artinya orang ini memiliki locus kontrol eksternal yang tinggi. Orang dengan locus internal tinggi akan lebih mudah dimotivasi karena meyakini penghargaan yang nantinya akan mereka dapatkan adalah hasil dari kerja mereka sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan perilaku. Yang pertama, perilaku organisasi adalah bidang inspiriner yang dikasihkan untuk pembelajaran sikap, perilaku dan pembelajaran manusia dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi mengambil konsep dari banyak disiplin ilmu, diantaranya psikologi, sosiologi, antropologi, budaya, teknik industri, ekonomi, etika dan konseling, kejurusan serta manajemen. Kepribadian dalam perilaku selama beberapa tahun terakhir banyak menunjukkan minat yang meningkat untuk mencocokkan kepribadian orang dengan kebutuhan pekerjaan dan organisasi. Kepribadian seseorang adalah serangkaian aktivitasan mendasari pola perilaku relatif stabil dalam respon ide-ide, objek-objek atau orang-orang di lingkungannya. Sekian, terima kasih. Akhirnya kelar juga ya. Iya. Tapi sayang Reza nggak ikut. Padahal seru kalau ada Reza. Asli. Oke guys, itulah tayangan dari video kami. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe.